Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan praktikum mata kuliah embriologi. Praktikum kali ini dengan topik spermatogenesis. Tujuannya tentu saja berhubungan dengan spermatogenesis. Tujuan pertama untuk mengetahui proses spermatogenesis yang terjadi di dalam lumen tubulus seminiferus testis. Tujuan yang kedua untuk mengetahui jenis dan jumlah sel-sel spermatogenik yang terdapat di dalam lumen tubulus seminiferus testis. Ya, kita lanjutkan dengan alat dan bahan. Alat yang kita gunakan tentu saja untuk mengamati preparat jaringan testis ya, menggunakan mikroskop ya, menggunakan mikroskop. Alat yang kedua, atlas spermatogenesis ya, sebagai alat untuk memandu jenis sel-sel spermatogenik yang nanti kita amati di bawah mikroskop pada sediaan testis di lumen tubulus seminiferus. Kemudian bahan pengamatan kita, preparat jadi, irisan jaringan testis yang dibuat dengan menggunakan metode parafin yang diwarnai dengan hematoksilin iusin. Ini ada 5 ya. Ini ada 5 preparat. Kenapa harus 5 preparat? Karena di dalam lumen tubulus seminiferus masing-masing preparat ini nanti akan menunjukkan perbedaan fase dalam spermatogenesisnya. Ya, ini nanti yang kita amati di bawah mikroskop. Ya, sekarang kita lanjutkan dengan prosedur kerja ya. Prosedur kerja awal yaitu sebelum pengamatan bagaimana menggunakan panduan atlas fase-fase spermatogenesis ya. Ini berdasarkan penelitian Clermont tahun 1952 ya. Jadi berdasarkan penelitian Clermont tahun 1952 ya. Jadi yang meneliti Clermont dan Leblond ya. Saya ulang, atlas spermatogenesis ini berdasarkan penelitian Leblond dan Clermont tahun 1952 ya. Kita lihat bagaimana panduan menggunakannya. Kita mulai dari tahap awal yaitu ini yang berkode A. Yang berkode A ini adalah spermatogonium tipe A ya. Spermatogonium tipe A. Cirinya adalah ini selnya hampir membulat ya, tapi tidak benar-benar bulat, rada panjang dikit, dengan inti sel yang rasionya lebih besar, maksudnya rasio terhadap sel besar ya, rasio terhadap sel besar. Nah, ini adalah spermatogonium tipe A. Berikutnya in yang ini ya, spermatogonium tipe intermediate ya. Bedanya dikit aja ya, hanya panjang sel yang lebih panjang lebih dikit ya. Kemudian rasio inti terhadap sel dikit saja berkurang ya, sedikit saja berkurang, sehingga harus perlu mengamati dengan lebih teliti saat di preparatnya. Kemudian berikutnya B juga masih spermatogonium tipe B ya. Spermatogonium tipe B ini adalah rasio inti mulai mengecil
rasio inti mulai mengecil, sel mulai membulat tapi masih ada lancip atau tidak begitu membulat ya. Nah, ini adalah spermatogonium tipe B. Berikutnya R mulai terbentuk spermatosit tetapi masih tahap istirahat ya. R yang ini ya, ini adalah spermatosit primer tahap istirahat ya. Tahap istirahat artinya tidak ada aktivitas untuk metabolisme pembelahan ya. Tidak ada aktivitas untuk metabolisme pembelahan, tidak ada pertumbuhan juga karena istirahat. Nah, ini spermatosit primer fase istirahat. Selanjutnya L ini masih juga spermatosit primer yang disebut dengan leptoten. Ini spermatosit primer leptoten sudah tidak istirahat lagi, sel mulai membesar. Sel mulai membesar diikuti dengan inti juga mulai membesar, makin membulat. Setelah leptoten, jet. Jet ini adalah zigoten. Masih juga spermatosit. Masih spermatosit zigoten. Sekarang inti makin membulat ya, inti makin membulat, inti makin membesar, tetapi ukuran sel hampir sama saja dengan leptoten. Berikutnya ada fase P. P1, P8, dan P12. Ya, sebentar, 12 apa 13 ya? Bentar saya cek. 12 ya, benar. Jadi ada P1, P8, dan P12. Artinya antara satu ada 2 sampai 7, hanya dipotong saja ya. Kemudian antara 8 sampai 12 ada 9 sampai 11. Hanya dipotong saja karena strukturnya serupa ya. Hanya perubahan ukuran sel saja. Jadi P1 spermatosit pekiten awal ya. Spermatosit pekiten awal. Ya, artinya pertumbuhan makin besar tetapi dibandingkan dengan jet lebih besar daripada jet. Sitoplasma makin banyak ya. Sitoplasma makin banyak. Kemudian P8 itu adalah spermatosit pekiten fase pertengahan. Juga makin membesar ya. Ini makin membesar. Pekiten fase 8 makin membesar, sitoplasma makin banyak. Inti juga lebih besar, agak besar sedikit, tetapi rasionya adalah lebih banyak pertumbuhan sitoplasma. Rasionya lebih banyak pertumbuhan sitoplasma. Berikutnya P12. P12 adalah spermatosit pekiten akhir. P12. Spermatosit pekiten akhir. Ini ya. Spermatosit pekiten akhir ini juga pertumbuhan makin besar ya, pertumbuhan selnya makin besar, pertumbuhan sitoplasma juga makin besar, makin pesat, inti juga bertumbuh ya, inti juga bertumbuh seiring dengan pertumbuhan sel dan pertumbuhan sitoplasma. Setelah pekiten fase 12 berubah menjadi spermatosit diploten ya, spermatosit diploten dikode dengan DI ya, dikode dengan DI. Ini ya. Nah, ini spermatosit diploten. Nah, ini masih spermatosit diploten ini masih primer ya, masih primer. Masih primer. Ini juga terjadi pertumbuhan sel ya, terjadi pertumbuhan sel. Kenapa? Karena pada fase ini belum membelah ya. Spermatosit primer belum membelah, hanya terjadi pertumbuhan sel. Jadi sel yang paling besar adalah
fase diploten, ya, spermatosit primer fase diploten. Jadi kalau di preparatnya ada sel paling besar itu adalah diploten. Tetapi ingat bahwa diplotennya tidak di basal, ya, tidak di dasar, agak ke arah lumen. Beda nanti dengan A. Yang A. Ya, spermatogonium A, ya, spermatogonium A ini adalah di dasar, ya. Dia nempel di dasar di membran basalis di dasar tubulus seminiferus. Kemudian juga dekat spermatogonium A di dasar tubulus seminiferus ada intermediat, juga masih dekat dengan dasar membran basalis tubulus seminiferus. Sekarang kita lanjutkan setelah diploten, ya. Setelah spermatosit diploten, nah ini masih spermatosit primer, tapi pada saat diploten ini merupakan sel yang ukurannya paling besar. Sel yang ukurannya paling besar. Tetapi ingat, paling besarnya tidak di dasar, tidak di membran basalis dari tubulus seminiferus, agak ke arah lumen. Berikutnya lalu diploten lalu membelah menjadi spermatosit sekunder. Membelah dua, ya, tapi ini gambarnya di sini hanya wakilnya aja satu. Membelah dua menjadi spermatosit sekunder. Ini yang dua remawi. Spermatosit sekunder. Nah, dari spermatosit sekunder ini, ya, lalu mengalami proses spermiogenesis, ya. Mengalami proses spermiogenesis dengan kode 1 angka Arab biasa sampai 19, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ini adalah fase perubahan dari spermatosit sekunder, dari spermatosit sekunder menjadi spermatid, ya, menjadi spermatid. Prosesnya disebut spermiogenesis. Saya ulang mulai diploten kalau tadi penjelasan sebelumnya salah. Diploten ini merupakan sel spermatosit primer yang paling besar ukurannya, hasil pertumbuhan. Tapi masih dalam bentuk spermatosit primer. Lalu diploten mengalami meiosis kedua. Ya, diploten mengalami meiosis kedua menjadi spermatosit sekunder. Lalu spermatosit sekunder berubah menjadi spermatid. Nah, proses perubahan spermatosit sekunder menjadi spermatid ini disebut dengan spermiogenesis. Lalu di mana perubahan spermatogonium menjadi spermatosit primer? Ya, perubahannya adalah saat B ke R, ya, saat B ke R. B ini masih spermatogonium, ya, B masih spermatogonium, lalu berubah menjadi R. Nah, saat berubah menjadi R inilah terbentuk spermatosit primer, tapi masih istirahat. Lalu mulai aktivitas pertumbuhan dan perkembangan dengan leptoten, zigoten, ya, pekiten 1, pekiten 8, pekiten 12. Itu hanya diringkas saja, ya. Sebenarnya ada pekiten 1, pekiten 2, pekiten 3, pekiten 4, pekiten 5, pekiten 6, pekiten 7, pekiten 8, pekiten 9, pekiten 10, pekiten 11, dan pekiten 12.
Ini hanya disingkat saja bahwa ini pekiten awal, ini pekiten tengah, dan ini pekiten akhir. Begitu pekiten akhir berubah menjadi masih spermatosit primer, yaitu diploten. Lalu diploten mengalami pembelahan, meiosis kedua, jadilah menjadi pembelahan, jadilah spermatosit sekunder. Ya. Jadi perubahan dari spermatogonium menjadi spermatosit primer itu adalah proses pertumbuhan. Ya, proses pertumbuhan. Jadi perubahan dari B ke spermatosit primer, RLZ PT1, PT8, PT12 diploten itu adalah pertumbuhan. Proses perubahan dari spermatogonium menjadi spermatosit primer. Selanjutnya, spermatosit primer yang terakhirnya adalah diploten, belah meiosis ya, mengalami meiosis pertama, bukan meiosis kedua tadi ya. Meiosis pertama menjadi spermatosit sekunder. Menjadi spermatosit sekunder, selnya mengecil lagi. Kenapa mengecil lagi? Karena belah menjadi 2 ya. Selnya mengecil lagi karena belah menjadi 2. Ini wakilnya aja ya, wakilnya aja. Tetapi rasio inti terhadap volume sel lebih banyak dibandingkan dengan diploten ya. Terjadilah spermatosit sekunder, meiosis pertama. Kemudian mengalami meiosis kedua, dari spermatosit sekunder menjadi spermatid dengan stadium dengan fase-fase 1 sampai 19 ya. 1 sampai 19. Nah, ini adalah proses yang disebut dengan spermiogenesis, yaitu meiosis kedua. Perubahan dari spermatosit sekunder menjadi spermatid. Kita lihat. Spermiogenesis fase 1. Apa yang terjadi? Inti mulai berkurang. Inti mulai berkurang volumenya. Kemana mereka? Ada proses membuang inti. Yang dibuang tentu saja bagian-bagian yang tidak begitu penting. Zat-zat organik. Tetapi kromosom dipertahankan, ya. Kromosom dipertahankan walau sudah mulai haploid, ya. Berkurang dia karena kromosomnya hanya setengah. Kemudian juga materi-materi inti yang tidak berhubungan dengan genetik, gen juga dikeluarkan. Kemudian ini badan Golgi mulai menepi, ya. Badan Golgi mulai menepi, kemudian mulai terbentuk tonjolan sitoplasma. Tonjolan sitoplasma inilah yang nanti akan calon bakal ekor sperma. Terus ya, terjadi proses penimbunan protein enzimatik di badan Golgi. Badan Golgi makin ke tepi sel, inti makin berkurang. Calon ekor sperma makin jelas. Terus fase keempat juga begitu. Calon ekor sperma mulai memanjang. Badan Golgi aktivitasnya makin tinggi untuk menghasilkan atau memproduksi enzim-enzim yang nanti berperan dalam proses fertilisasi seperti hyaluronidase. Kemudian juga ini fase 5. Fase 5 ekor sperma makin memanjang. Badan Golgi yang nanti menjadi akrosom makin besar. Nih fase 6 terlihat badan Golgi yang bakal akrosom makin besar. Ekor juga makin jelas. Fase 7 makin besar lagi badan Golgi yang calon akrosom ya, calon kepala sperma.
Ekor juga makin memanjang. Nah, sekarang fase 8 sudah benar-benar di tepi, ya. Jadi badan Golgi sudah benar-benar di tepi. Ini sudah sebagai calon kepala sperma. Bersama dengan akrosom. Ya. Akrosomnya penutupnya, ya. Terus, kemudian apa yang terjadi? Sel mulai memanjang di fase 9. Sel mulai memanjang di fase 9. Calon ekor makin jelas, kepala sperma makin jelas dibentuk. Berikutnya, calon ekor ini masih ada terlihat, ya. Kemudian sel makin memanjang, sebagian sitoplasma dibuang. Ya, sebagian sitoplasma dibuang. Kemudian ini akrosom, kepala sperma. Karena ini sperma tikus, ya, beda dengan sperma manusia. Sperma tikus kepalanya seperti sabit. Ya, kepalanya seperti sabit. Nah, ini sudah mulai terbentuk kepala walau kecil. Fase 11, kita lihat fase 11 makin panjang sel, ekor makin memanjang. Artinya apa? Dalam proses pemanjangan sel sperma ini ada terjadi proses membuang sitoplasma. Ya. Nah, ini kepala, ini ekor. Ya. Nah, ini juga ekor makin panjang, kepala makin panjang, makin melengkung, ya. Makin melengkung sampai akhirnya di fase ke-19 sudah berbentuk seperti sabit, ya. Nah, ini spermatid. Karena baru terbentuk spermatid, maka sitoplasma masih banyak, ya. Sitoplasma masih banyak karena baru spermatid. Kapan terjadi spermatozoa? Proses pematangan spermatid menjadi spermatozoa itu di cauda epididymis setelah keluar dari tubulus seminiferus, ya. Jadi ini nanti sebagai panduan untuk mengenali sel-sel dalam preparat atau sediaan irisan tubulus seminiferus testis tikus, ya. Nah, dari sini lalu sudah jelas cara menggunakan panduannya. Sekarang kita amati preparat atau sediaan irisan jaringan testis, ya. Ya, selanjutnya kita mengamati preparat atau sediaan irisan testis, ya. Mengamati lumen tubulus seminiferus atau mengamati tubulus seminiferus testis, di mana di sana terdapat sel-sel spermatogenik, ya, yang seperti dijelaskan pada atlas spermatogenesis tadi, ya. Nah, itu di sana akan terlihat. Untuk proses bagaimana penggunaan mikroskop sudah karena ini sudah embriologi, ya, sudah mata kuliah yang sangat familiar dengan mikroskop, mungkin tidak saya jelaskan lagi, tapi kalau ingin lebih jelasnya nanti cek link proses penggunaan mikroskop ada di deskripsi. Sebelum kita lanjutkan ke preparat yang diamati, kita kembali dulu ke atlas spermatogenesisnya, ya. Nah, ini yang belum saya jelaskan adalah ini, tabel di tengah. Tabel di tengah itu ada angka 1 Romawi sampai 14 Romawi, ya. Ada angka 1 Romawi sampai 14 Romawi. Ini 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 4 Romawi, sampai ini 14 Romawi. Nah, angka Romawi ini menunjukkan bahwa proses spermiogenesis, perubahan dari spermatosit sekunder
menjadi spermatid ada 14 tahap, ya. Ada 14 tahap. Di setiap tahap komposisi sel-sel spermatogeniknya berbeda-beda. Jadi artinya dalam satu preparat tubulus seminiferus yang kita amati tidak akan dapat semua jenis sel-sel spermatogonium karena fasenya berbeda-beda, ya. Karena fasenya berbeda-beda. Fase yang lengkap biasanya fase 7 dan fase 8, ya. Tahapan 7 dan tahapan 8. Ya. Tahapan 7 ya dan tahapan 8. Di tahapan 7 ini apabila preparatnya atau preparat dalam preparat tubulus seminiferus tersebut merupakan spermatogenesis fase 7, maka dia akan memiliki sel spermatogonium A, spermatosit istirahat, pekiten, kemudian spermatid fase 7 dan spermatid fase 19. Nah, ini menunjukkan jadi fase 7 ini fase yang terwakili, ya. Terwakili ada spermatogonium, ada spermatosit primer, ya. Kemudian ada spermatid fase 7 dan fase 19. Fase 19 menunjukkan tahap akhir dari spermatogenesisnya, ya, secara total. Tetapi kalau kita lihat dari satu sini, ini adalah spermiogenesis. Begitu juga dengan fase 8. Jadi kalau preparat jaringan tubulus seminiferusnya itu fase akhir dari spermatogenesis sampai fase 19 spermiogenesis, maka akan dapat di fase 7 dan di fase 8. Di fase 7 tadi sudah dijelaskan, di fase 8 bedanya hanya spermatidnya fase 8. Yang lainnya sama. Spermatogonium A, spermatosit primer istirahat, spermatosit primer pakiten, spermatid fase 8, dan spermatid fase 19. Ya. Jadi tapi tidak harus itu yang Anda amati di preparatnya nanti, ya. Makanya tadi bahan kita untuk preparatnya ada 5 preparat supaya menunjukkan perbedaan fase-fase atau stadium dari siklus spermatogenesisnya, ya, siklus spermatogenesisnya. Sekarang kita lanjutkan hasil pengamatan kita setelah tadi diamati di bawah mikroskop. Kita mulai dengan preparat pertama, ya. Nah, ini terlihat, ya, sel-sel spermatogeniknya. Sel-sel spermatogeniknya ini tadi. Nah, ini sel yang ada di dekat membran basalis. Sel apa? Tentukan. Ini selnya gimana? Tentukan berdasarkan atlas tadi. Ya. Ini juga hanya sampai, nah ini terlihat sel sedang membelah, ini terlihat. Ya. Ini terlihat sedang membelah. Ya. Terlihat sedang membelah. Nah, tentukan itu jenis sel-sel spermatogeniknya. Ini juga terlihat sel sedang membelah. Ini sel sedang membelah. Ya, tentukan nama dan jenis sel-sel spermatogenik. Ya. Boleh dihitung, ya, boleh dihitung untuk jenis apa, berapa jumlahnya di pengamatan ini untuk ya, untuk lumen yang terlihat di kamera ini, lumen yang besar saja, ya, lumen yang besar saja. Ya, lumen yang besar saja. Bisa dihitung tiap jenis sel-sel spermatogenik yang sudah Anda temukan di lumen yang besar saja, di lingkaran yang besar saja. Nah, ini preparat pertama.
Ini lebih kecil ya, lebih kecil lumennya. Lumen itu rongga tubulus seminiferus ya. Rongga tubulus seminiferusnya lebih kecil. Ya, berikutnya preparat kedua. Nah, ini terlihat lebih banyak lagi barisan-barisan sel. Ya, lebih banyak lagi barisan-barisan selnya. Ya, silakan tentukan yang barisan sini sel-sel spermatogenik jenis apa. Barisan sini sel-sel spermatogenik jenis apa, dan seterusnya. Ya, berdasarkan tadi atlas spermatogenesis. Berikutnya preparat ketiga, ya, preparat ketiga. Ya, untuk preparat ketiga ini sama, yang diamati adalah lumen yang besar, yang agak ke atas, ya. Setengah lebih ya, atau separuh lebih lingkaran lumennya terlihat. Lingkaran lumen yang terpotongnya kecil tidak usah, ya, yang besar saja. Sama, tentukan juga jenis-jenis sel-sel spermatogeniknya berdasarkan atlas spermatogenesis tadi ya. Jadi barisan sini sel apa, ini sel apa ya, ini sel apa, ini sel apa, ini coba lihat mulai ada ekor dikit ya, mulai ada ekor dikit ya. Silakan ditentukan. Berikutnya kita lihat preparat berikutnya. Berikutnya preparat keempat. Nah, ini lain lagi jenis tipe-tipe sel yang kita temukan. Coba lihat. Ada sel-sel yang memanjang. Nah, ini. Coba lihat, ada sel-sel memanjang. Ini juga ada sel-sel memanjang. Nah, ini juga. Ini di dasarnya. Ya, itu di dasar ya. Di dasar ada. Ini walaupun gambarnya di atas ya, tapi ini sebenarnya di dasar ya. Ini lumen dasar tubulus seminiferus. Membran basalis ya. Nah, itu sel-sel yang berada dekat di dasar ini sel apa tadi sudah ya. Kemudian tadi juga sudah disinggung bahwa ada sel-sel yang mulai memanjang. Ini ada sel-sel memanjang. Ini memanjang. Ini juga memanjang sel-selnya. Ini juga memanjang. Kemudian ini juga saya ulang tadi. Ini sudah ditunjuk sebenarnya. Ini juga sel-sel memanjang. Bisa tentukan nama atau jenis sel-sel spermatogenik ini ya. Berdasarkan atlas spermatogenesis tadi. Ya, berdasarkan atlas spermatogenesis tadi. Sekali lagi, karena ini video, supaya memudahkan Anda pengamatan, mungkin nanti atlasnya di screenshot ya, di screenshot. Kalau di laptop, saat tampilan atlas di print screen. Kemudian juga saat tampilan setiap preparat, ya, setiap preparat seperti ini di print screen kalau di laptop. Kalau di HP di screenshot ya. Dari hasil screenshot dan print screen tadi boleh di print untuk memudahkan Anda pengamatan ya, dan memudahkan Anda menggambar datanya ya, memudahkan Anda menggambar datanya. Ya, ini preparat kelima ya, preparat terakhir ya. Juga nampak beda komposisi dan tampilan lumen tubulus seminiferus yang di bawah lumen. Ini lumen. Kemudian ini tepi ya, atau dasar tubulus seminiferus. Ini tepi atau dasar tubulus seminiferus ya. Lalu ada sel-sel spermatogenik yang berbatasan dengan membran basalis. Nah, ini apa tadi ya. Kemudian coba lihat, lalu berubah menjadi sel-sel berikutnya.
Lalu ini sel-sel yang sangat memanjang. Nah, ini bisa tentukan berdasarkan mulai memanjang ya. Sel-sel memanjang sampai pada bagian ini. Nah, ini lebih panjang lagi selnya. Ya, tentukan jenis sel-sel spermatogeniknya, kemudian dapat Anda tentukan stadium perkembangan spermatogenesisnya ya, yang tadi yang stadium 1 sampai stadium 14 ya, stadium 1 sampai stadium 14. Dengan komposisi tadi setiap stadium beda-beda jenis sel-sel spermatogeniknya. Ya, pada preparat kelima ini coba lihat ini di lumennya. Nah, ini karena sel-selnya kecil sekali sehingga hanya seperti garis-garis saja ya. Seperti garis-garis saja. Ya. Nah, ini sepertinya mohon maaf ya, ini sepertinya karena seperti garis-garis saja. Ini berarti spermatid fase 19 ya. Ini garis-garis saja sebenarnya karena banyak sehingga seolah-olah, tapi sebenarnya ini garis-garis yang bergabung jadi satu ya. Nah, ini adalah spermatid fase 19. Ya, dari fase 19 itu Anda bisa cari dia komposisi dengan sel-sel spermatogenik yang lain untuk bisa menentukan fase ke-7 atau fase ke-8. Ya, nah ini yang ada bocoran sedikit ya untuk preparat yang kelima ini. Sementara preparat-preparat sebelumnya silahkan tentukan sendiri. Ya, nah dari preparat-preparat yang disajikan di sini, silahkan digambar, beri keterangan, kemudian tentukan komposisi fase spermatogenesisnya. Nah, dari komposisi fase spermatogenesis ini Anda kemudian dapat menentukan fase perkembangan atau stadium perkembangan spermatogenesisnya dari apakah fase 1, fase berapa sampai fase ke-14. Tapi salah satu fase aja ya, dalam satu preparat hanya ada satu fase, bukan 1 sampai 14, bukan. Dari satu preparat hanya ada satu fase berdasarkan komposisi sel-sel spermatogenik yang terdapat dalam lumen tubulus seminiferus ini. Ya, demikian tadi pengamatan kita terhadap preparat irisan testis ya, tubulus seminiferus testis. Yang diamati adalah komposisi sel-sel spermatogenik yang membangun tubulus seminiferus testis untuk menentukan fase atau stadium perkembangan spermatogenesisnya. Ya, yang tadi dikatakan ada fase 1 sampai fase 14 ya. Jadi silakan Anda gambar setiap preparat yang tadi disajikan, beri keterangan jenis-jenis sel spermatogenik yang terdapat di dalam setiap tubulus seminiferus di setiap preparat tadi. Lalu tentukan komposisi sel-sel spermatogeniknya dan tentukan fase keberapa dalam perkembangan atau dalam siklus spermatogenesis. Ingat, data Anda adalah menggambar setiap preparat yang tadi disajikan. Beri keterangan jenis-jenis sel-sel spermatogenik yang terdapat dalam setiap preparat tersebut. Tentukan komposisi sel-sel spermatogenik yang terdapat dalam setiap preparat tersebut.
Yang keempat, terakhir, menentukan fase keberapa atau stadium keberapa setiap preparat yang disajikan tadi dalam hal stadium perkembangan spermatogenesisnya. Ya, silahkan bekerja kelompok, diskusikan dengan kelompoknya, bikin laporan dengan format yang sudah Anda kenal dengan baik di program studi pendidikan biologi ULM. Ya, seperti biasa, laporan praktikum dikumpul paling lambat minggu depan. Ya, ditunggu laporan praktikumnya, jangan terlambat mengumpul karena kalau terlambat dapat nilai terlambat juga. Ya, saya akhiri praktikum kita hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.